Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 184700229. Saya berasal dari kelas 28B. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi hakikat penelitian pendidikan. Seperti yang kita ketahui, yaitu kelahiran ilmu pengetahuan atau sensi tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Bahkan boleh dikatakan ilmu pengetahuan adalah produk dari penelitian. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal. Kelebihan inilah yang bertanggung jawab atas munculnya rasa ingin tahu apa yang diperoleh manusia dari pengalaman-pengalaman empirisnya, disebut dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan manusia dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan supranatural, pengetahuan intuitif, sensi, logika murni, dan pengetahuan ilmiah. Nah, selanjutnya pengetahuan supranatural dan intuitif jelas berada di luar jangkauan kemampuan pemikiran manusia. Nah, sebaliknya, akal sehat, logika, dan pengetahuan ilmiah berada dalam jangkauan kemampuan pemikiran manusia. Nah, 3 hal inilah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu common sense. Secara harfiah, common sense artinya pikiran awam atau pikiran sehari-hari, masuk akal, atau pikiran sehat. Ia merupakan gagasan, pendapat, atau penilaian yang sangat lazim dan disepakati oleh masyarakat. Adapun contohnya yaitu tidak menyentuh panci yang panas, memakai jaket saat berada di daerah dingin, dan tidak tertawa saat melayat di rumah duka. Nah, selanjutnya kita beralih ke logika. Secara terminologis, logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sahih. Penyimpulan yang sahih disebut dengan logis atau masuk akal. Contohnya, premis bahwa setiap orang yang hidup pasti akan mati. Manusia adalah makhluk hidup, jadi manusia akan mati. Nah, materi selanjutnya yaitu sensi. Sensi ini bisa dikatakan dengan sains berakar dari bahasa Latin. Sensi yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita definisikan sains sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pelajaran dan pembuktian. Misalnya, seorang menemukan pengetahuan bahwa mengapa semua benda jatuh meski ke bawah atau ke bumi. Itu yang lain karena adanya gravitasi bumi. Ini adalah pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu hakikat penelitian. Di materi ini kita akan membahas juga hakikat penelitian. Ilmu pengetahuan terkait dengan masalah. Hakikat penelitian ini terkait dengan masalah. Masalah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Tidak ada masalah, maka tidak akan muncul ilmu pengetahuan. Masalah adalah spirit yang mendorong untuk dilakukannya penelitian. Dengan kata lain, esensi dari penelitian adalah menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Nah, adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama tujuan eksploratif. Tujuan ini atau penemuan ini, peneliti dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada juga tujuan verifikatif. Verifikatif ini tujuan pembuktian. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu atau ilmu pengetahuan yang telah ada.
Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang telah ada. Nah, di dalam penelitian ini terdapat juga fungsi. Beberapa fungsinya, penelitian dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Nah, pendekatan penelitian pendidikan. Pendekatan penelitian pendidikan ini pendekatan positivistik ini pendekatan memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap, bahwa fakta tentang objek yang diteliti harus lepas dari interpretasi pribadi peneliti atau objektif. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan naturalistik ini memandang kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, utuh atau holistik, sebuah kesatuan dan senantiasa berubah atau dinamis. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.